Oke, selamat siang teman-teman. Sekali lagi selamat siang teman-teman. Kita akan mulai sebentar lagi untuk live Instagram Puzzle of Life yang udah dijanjiin sama Puzzle of Life dari kemarin-kemarin gitu. Karena ini masih awal, saya sambil ngundang Kak Virgi begitu untuk join, untuk masuk ke live Instagram kita. Sebentar ya. Oke. Apakah Kak Virgi bisa masuk? Semoga bisa masuk ya Kak Virgi ya. Oke. Mana yang masuk baru Kak Virgi? Akhirnya Bisa ya? Bisa bisa, masuk ya? Oke, sekarang jam bisa. 12 teng-teng banget. Dan kita juga baru yang join baru Kak Virgi. Kita sambil setting-setting dulu ya. Sambil di-setting dulu. Memastikan. Oke. Kak Virgin, kayaknya Hai, saya nggak usah tap yang mirror deh, karena kan Kak Virgin yang kasih lihat tulisannya ya. Saya kasih lihat gambar aja Kak. yoi. Nah, That's okay. ya, Haha. oke. Hmm, kita sambil nunggu ya. Gak bisa keluar. Kartunya nyangkut. Beneran nyangkut. Akhirnya. Bisa. Bisa. Masih belum ada yang join. Em, jadi kita harus mulai live Instagram kita. Kak Virgin udah siap ya? Siap-siap. Siap ya? Sip. Nah, teman-teman, senang sekali bisa bersama teman-teman yang mungkin lagi mau mempersiapkan makan siang. Puzzle mau eh, mewujudkan janji kita yang kemarin-kemarin kita udah kasih tahu begitu bahwa Puzzle of Life punya satu program yang menarik banget. Nama program kita adalah 30 Minutes Puzzle Insight. Jadi setiap hari Kamis kita akan kasih insight-insight baru selama 30 menit dan itu waktu yang agak lama ya teman-teman ya. Nah, hari ini tema kita adalah upgrade yourself. Nah, kita udah pasti tahu banget kenapa kita harus kembangin diri kita dan karena kita ya berproses gitu ya, hidup ini berproses, kita perlu berkembang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, sebelumnya teman-teman dan Kak Virgi, saya cerita sedikit dulu ya tentang Puzzle of Life ya. Ya, Puzzle of Life, teman-teman, Puzzle adalah komunitas yang berdiri tahun 2014 dan pendirinya ada di depan kita sama-sama yaitu Kak Virgi ya. Kak Virgi mendirikan Puzzle of Life jadi yayasan juga dengan latar belakang bahwa hidup kita itu kayak puzzle. Teman-teman pernah main puzzle ya? Puzzle itu banyak kepingan-kepingannya. Nah, kepingan-kepingan puzzle itu mesti digabungin, dicari untuk jadi satu gambaran yang indah. Nah, itu sama kayak hidup kita, teman-teman. Hidup kita itu kayak puzzle, ya. Kita mesti cari kepingan-kepingan kita dari kecil, remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai hidup ini selesai. Dan itu akan kelihatan gambaran yang indah itu seperti apa.
entah sesuai profesi, entah sesuai harapan kita, waktu kita hidup, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, selamat datang yang baru gabung. Tadi saya baru ceritain sedikit tentang Puzzle of Life. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti program Puzzle Insight selama 30 menit dengan topik yang menarik ya, upgrade yourself. Oke, jadi teman-teman bisa ikuti terus selama 30 menit aja sampai jam setengah 1 ya. Teman-teman bisa sambil makan siang dan lain sebagainya. So, teman-teman juga boleh kasih komentar, kasih pertanyaan untuk kami supaya kami juga bisa lebih berkembang dan kita boleh sama-sama belajar. Oke, Kak Virgin, boleh kita lanjut aja ya, Kak Virgin ya. Nah, Puzzle of Life itu juga kasih training, kasih counseling dan coaching teman-teman ke sekolah, ke perusahaan, ke komunitas-komunitas lain. Nah, waktu kita kasih training, kita kasih coaching dan counseling, kita pakai tools atau games. Teman-teman pasti biasa melihat banget di Instagram Puzzle of Life. Di Instagram tuh banyak banget game atau tools yang kita pakai. Nah, kita hari ini membahas satu tools yang menarik dan keren banget. Kak Virgin akan membawa kita untuk bisa mengenal lebih lagi dan bisa belajar juga tahu tentang tools ini. Silakan Kak Virgin. Terima kasih Natalia. Ya, seperti tadi Nat bilang, kita mau lihat satu tools ya, teman-teman. Saya membuat tools ini, namanya ini Puzzle Adult, ya, Puzzle Adult Card. Oke. Ya. Nah, Puzzle Adult Cards ini saya buat sebenarnya karena berada dalam satu kegelisahan ketika saya mulai melakukan training, coaching, dan konseling. Seringkali saya ketemu orang-orang yang mengatakan, saya nggak tahu mesti cerita dari mana. Saya bingung, saking terlalu banyaknya hal-hal yang sedang saya pikirkan, yang sedang jadi masalah buat saya. Akhirnya terpikirlah saya mau memakai gambar ini khususnya buat orang-orang visual mungkin yang akan senang sekali kalau melihat bukan tulisan tetapi gambar-gambar gitu. Jadi saya bikin alat atau tools ini untuk menggali ya, menggali sebenarnya apa sih yang menjadi pergumulan kamu gitu ya. Nah, teman-teman, ini bisa dipakai bukan cuma untuk supaya orang bisa bercerita, untuk menggali permasalahan orang, ada kegunaan dua lagi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa kepikir lagi gitu ya. Alat ini bisa juga dipakai untuk bagaimana sih caranya kita mengembangkan kemampuan kreatif kita ya, karena berupa gambar-gambar. Nanti saya akan kasih contoh. Dan yang kedua juga bisa membantu supaya kita belajar memperlancar public speaking ya. Dan yang nanti sebentar akan saya coba praktekkan sebenarnya yang ketiga, yaitu bagaimana sih caranya kartu ini bisa menolong buat ngobrol dengan seseorang ya. Karena ini gambarnya banyak ya. Tadi saya cuma kasih lihat kotaknya, tapi inilah gambar-gambarnya banyak banget ya. Nah, kali ini teman-teman saya akan ajak Natalia untuk coba mempraktekkan. Caranya adalah Natalia juga pegang kartunya ya. Natalia, saya minta tolong kamu kocok dong kartu-kartu itu, lalu kamu boleh pilih gambar apa ya, bisa dikocok bisa juga enggak, sebenarnya teman-teman bisa ditebar ya di meja, lalu Natalia boleh memilih kira-kira problem yang sekarang Natalia lagi hadapi apa ya. Silahkan Natalia. Berarti aku pilih satu kartu yang lagi aku pikirin begitu ya. Betul sekali. Sambil nanti kalau udah sambil sesudah nanti kamu ketemu, hal kedua yang saya minta adalah coba Natalia cari 3 atau 4 kartu yang Natalia pikir harusnya supaya saya bisa memecahkan masalah ini, kira-kira gambar apa ya yang memberikan insight buat Natalia. Oke? Ya, saya kasih waktu 1-2 menit deh ya, sambil saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ya. Ya. Teman-teman, tadi saya bilang ya bahwa kartu ini bisa dipakai untuk mengembangkan kemampuan kreativitas kita ya. Kalau ini simple teman-teman, kalau lagi pas main rame-rame atau diri sendiri juga bisa pakai sendiri gitu ya. Teman-teman tinggal bisa kocok ya. Kocok asal aja, terserah teman-teman mau berhenti berapa lama gitu ya setelah mengocok. Lalu teman-teman ambil satu kartu ya. Wah, ini entah kenapa dari tadi waktu kita coba-coba kartunya keluarnya ini melulu teman-teman. Ya, 3 kali ya. cukup terlihat ya. Udah 3 kali nih.
ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau di sini agak keterbatasan, tapi ini gambar dari sebuah kontrak pernikahan yang digunting, ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat gambar ini, teman-teman boleh membayangkan, boleh mencoba kreatif, kira-kira apa sih yang teman-teman dapatkan, dapat insight apa dari gambar ini, ya. Mungkin teman-teman bisa berpikir, wah, ini adalah gambaran dari kondisi zaman ini nih, karena menurut penelitian gara-gara pandemi corona katanya banyak kenaikan ya waktu melihat gambar ini, dan mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah menikah atau berencana menikah atau ingin satu saat menikah, berpikir ini satu hal yang saya mesti hindari, ya. Saya nggak mau sampai pernikahan saya nanti jadi hancur, ya. Atau mereka-mereka yang udah berpikir mau menikah, akhirnya ketika lihat gambar ini mungkin pemikirannya adalah, wah, gimana ya caranya supaya pernikahan saya bisa langgeng dan tidak terjadi seperti gambar ini, ya. Terserah teman-teman, karena gambar ini bisa memicu berbagai hal yang membuat teman-teman bisa kreatif, buat diskusi juga bisa. Misalnya kalau teman-teman punya satu komunitas, bicara di tengah-tengah komunitas itu, misalnya dengan gambar yang sama yang tadi ditemukan, teman-teman bisa menceritakan, ada nggak sih pengalaman dari teman-teman yang lain, teman-teman pernah mendengar kisah tentang orang-orang yang nggak jadi menikah gitu ya, atau malah mengalami goncangan di dalam pernikahan mereka. Lalu teman-teman bisa ajak masing-masing untuk sharing, gimana ya kalau menurut teman-teman kalau kita mau menikah supaya tidak sampai terjadi perceraian, ya. Jadi itu Wow. seru teman-teman, kita kita jadi nggak bingung waktu ketemu, kita mau ngobrolin apa ya gitu, kita mau ngomongin apa, ya. Kita bisa menanamkan hal-hal kebenaran sama teman-teman, bisa diskusi, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Sepertinya Natalia sudah selesai. Ya, sudah Udah, ya, Nat ya. udah. Oke, Saya Nat setuju mulai tuh sharing. Dapat tadi kata Kak Firzi. Ya, yang mana? eh, saya memilih gambar yang ini. Wow, agak serem ya. Wow, ngeri nih. Natalia kayaknya lagi mau meninju seseorang. Jangan kita ditinju ya, Nat ya. Apa tuh Enggak. meaningnya buat Natalia? Em, dari tadi saya nyari kartu. Sebenarnya saya lagi ngalamin satu konflik atau gimana ya, konflik dengan diri juga. Em, Kadang saya cepat marah begitu. Jadi marah Begitu. entah di keluarga, entah waktu berelasi, dan itu cukup mengganggu orang lain. Gitu, Kak. Oh gitu. Ini mudah atau terstimulan untuk marah itu gara-gara kejadian pandemi atau sebelum-sebelumnya juga udah seperti itu, Natalia? Sebelum-sebelumnya mungkin lebih nggak terlalu ya. Mungkin karena selama pandemi ini, kalau kalau dikonkretin mungkin di rumah misalnya begitu dengan adik, dengan orang tua. Hmm, Karena kan mm-mm, sering ya di mm-mm, rumah, mm-mm. lebih sering di rumah, lebih sering ketemu. Oh, oke. Dan biasanya kalau kamu marah, apakah seperti gambar itu kamu jadi mukul orang, ninju siapa gitu? Biasanya gimana sih kalau Natalia marah? Iya, kalau saya kesel, kalau saya marah, nggak tahu ya teman-teman ngalamin hal ini atau enggak ya, karena setiap orang pasti beda-beda ya, benar ya Kak Fitri ya? Oke, Betul, kalau saya ya. sendiri, saya merasa waktu saya kesel dalam hati, saya udah taruh di dalam hati, dan saya paling suka cara saya itu bawa tidur. Jadi kalau saya tidur atau saya udah malam tidur, ya udah saya anggap itu selesai begitu. Padahal masih gondok gitu. Oke, oke. Jadi Nat berasa sebenarnya dengan sekedar tidur, gondok itu nggak menyelesaikan masalah ya. Dan masalah itu tetap ada. Mungkin cuma sementara bisa hilang, tapi kalau ingat lagi jadi gondok lagi gitu ya. Betul. Oleh sebab itu Nat kepingin gimana ya caranya supaya saya tidak cuma pelarian, larinya ke tidur gitu kan. Mm-mm. Nah, kira-kira tadi waktu Nat lihat-lihat gambarnya, Nat udah kepikir belum sih sebenarnya problem solving untuk masalah marahmu tuh harusnya bagaimana? Em, Tadi sih udah coba cari-cari gambar. Eh, Kalau yang saya dapatkan itu ada 4 gambar. Tapi sebelumnya Mm-mm. saya mau infoin teman-teman dulu ya, Kak Firji ya, sebentar ya.
Ya. Teman-teman, kita Mm-mm. lagi program 30 minutes dengan Puzzle Insight dengan topik upgrade yourself. Jadi buat teman-teman uh, yang mau makan siang atau menjalankan aktivitas sambil dengar live Instagram kita, boleh banget. Cuma 30 menit kita akan belajar insight-insight baru dengan topik-topik tertentu. Nah, sekarang kita lagi bahas tentang tools Puzzle of Life, ya. Ada kartu-kartu, dan saya lagi simulasi dengan Kak Virgi, gitu ya. Jadi ikutin terus. Nah, oke. Okay. Kak Virgi tadi kita nyambung lagi ya. Kartu-kartu yang saya pilih yang pertama gambarnya ini. Oke, apa tuh? Insight apa lewat Um, gambar itu untuk menyelesaikan problem marah kamu? oke, ini kan kelihatannya juga lagi kayak marah ya. Nah, cuman saya coba memikirkan bahwa insight yang saya dapat dari kartu ini, saya coba mengakui kemarahan saya. Bahwa benar saya marah, saya lagi kesel. Nah, ini jarang banget saya Hmm, hmm, lakukan. hmm. Kamu berusaha nutupin selama ini pura-pura kayak nggak kenapa-napa, tapi padahal gondok gitu ya. Betul. Oke, jadi artinya kamu mulai pikir ya nggak apa-apa gitu ya. Aku perlu mengekspresikan meskipun mengekspresikan bukan berarti harus tinju-tinju orang, harus ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu ya. Tapi mengakui Benar. minimal kepada diri sendiri bahwa saya lagi marah nih, gitu Hmm. ya. Oke, apalagi? Yang kedua, eh, yang ini, gambarnya ini. Oh, wow. Apa tuh maksudnya? Dari gambar itu kamu dapat insight apa? Setelah kamu Dari gambar mengakui bahwa kamu marah, Ya, dari ya? gambar ini saya dapat insight, waktu saya marah, saya kan udah mengakui. Nah, yang kedua mungkin saya coba untuk menuliskan kemarahan saya, eh, kejadian-kejadian yang buat saya marah ke dalam buku diary dengan mungkin ini ya, buku diary saya dengan pulpen-pulpen yang warna-warni. Tujuannya apa ya, Natalia? Kalau boleh tahu, kenapa kamu kepikir buat menuliskan itu di buku diary kamu? Tujuan saya sih lebih mau mengekspresikan ya, sama mengeluarkan apa yang saya rasakan. Oke. Oke. Boleh lanjut? Lanjut ya. Yang ketiga, Tingkat, biasanya mm-mm. biasanya kalau misalnya saya udah tulis, saya akan coba cari orang-orang yang saya percaya, orang-orang yang tepat Mm. untuk saya ceritakan. Oke, jadi bukan cuma mengekspresikan buat diri sendiri, tetapi kamu coba ungkapkan dengan orang-orang yang cukup dekat, yang cukup bisa dipercaya, supaya minimal mungkin bisa dapat insight ya dari orang tersebut, gimana nih aku harus menyelesaikan konflik yang ada. Oke, ada lagi? Betul. Yang terakhir yang ini yang paling sulit menurut saya. Apa tuh maksudnya? Ini ini kan gambar kayaknya bapak sama anak ya. Cuman kalau saya Ya. dapat insight-nya, saya mau coba belajar untuk ngobrol sama orang yang saya Mm, lagi marah, lagi kesel. Tapi ini susah banget, Kak. mm, Jujur ini mm, susah banget. mm. Oke. Tapi kira-kira kalau menurut kamu dengan kondisi kamu sudah mengekspresikan, kamu mengakui, lalu kamu juga coba olah lagi proses dengan menulis, apalagi sudah ngobrol sama orang ya mungkin dapat insight bagaimana cara ngomongnya. Langkah keempat itu memungkinkan nggak sih, Nat? Iya, memungkinkan sih. Kalau udah ngobrol, Oke. udah dikeluarin gitu ya. Heeh, 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 heeh. Oke. Berarti ini sesuatu yang bisa coba kamu praktekkan ya dalam hidup kamu ya. Betul. Kebetulan, kebetulan saat ini lagi ada konflik kah yang mungkin bisa dipakai itu tadi tuh problem solvingnya daripada cuma tidur terus berusaha melupakan Benar-benar. padahal nggak lupa dan nyimpen dendam ya. Jangan sampai lah Iya, ya, iya. sampai nyimpen kepahitan gitu. Nah, Mm-mm. oke, Natalia, sepertinya ada yang bertanya nih ya Mm-mm. dari satu orang jauh, Christian kalau tidak salah ya. Oh ya. Christian nanya, ada yang udah milih gambar, tapi masih susah menceritakan gambar itu. Gimana, Kak? Mm-mm. Gimana tuh Kak Virgin? Akan dia tetap udah pakai gambar pun masih susah? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan?
Sorry Kak Virgin, Bingung? tadi jaringannya Nah, rada putus. Boleh oh, diulang? oke. Kira-kira kalau kamu ditanya ini sama Kak Tian dari Medan, ya dia bilang Hmm. begitu, udah nih milih gambar tapi tetap susah. Kira-kira kalau dari sepengetahuan kamu atau pengalaman kamu ada nggak yang bisa kamu lakukan? Kalau saya, mungkin saya akan tanya ya sama orang tersebut, gitu ya. Misalnya dia pilih gambar tertentu, apa yang membuat kamu memilih gambar ini? Misalnya seperti itu. Apakah ada kaitannya dengan hidupmu atau misalnya dia pilih gambar, misalnya dia pilih gambar ini ya. Maka yang saya akan tanyakan, kira-kira ini menggambarkan tangan siapa? Begitu. Oke, good ya. Berarti kamu bisa nanya tangan siapa, terus kamu sendiri ada di mana, ya, Hmm, lewat gambar yang tadi gitu ya. Nah, teman-teman, kalau memang kita udah coba dengan gambar, kita udah stimulan dengan pertanyaan, termasuk mungkin ada orang-orang tertentu saking susahnya untuk ngomong, dia bilang, saya tulis aja deh. Ya mungkin kawan-kawan bisa lewat tulisan, jadi dia baru mau nggak bisa ngomong, tapi dia bisa menuliskan, silahkan. Ya, tapi kalau ternyata itu juga enggak, mungkin kita harus menerima satu realita bahwa memang orang ini belum siap. Ya, kita hmm, cuma tinggal bilang sama dia, oh ya oke, kalau kamu masih susah untuk bisa berbagi apa yang menjadi problemmu, kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain, atau kita mau pilih gambar yang lain, it's okay gitu ya. Sampai dia mulai trust, mulai nyaman dengan kita dan mulai bisa, oke deh Kak, sekarang aku bisa cerita gitu ya, karena udah lebih nyaman dengan kita. Ya, hmm, jadi itu hmm. teman-teman simple banget, sederhana. Kartu-kartu ini cuma sebagai tools, bukan berarti kalau nggak punya kartu ini nggak bisa ngobrol. Cuma buat saya dengan satu kondisi di masa kini nih yang orang-orang tuh makin jarang ya bisa ngomong dalam, ngomong Betul. personal. Terkadang butuh satu tools yang mungkin lebih memudahkan buat mereka cerita. Sebenarnya saya sendiri punya pengalaman, saya pernah ketemu satu anak remajanya udah remaja yang terakhir lah ya, udah usia 18 tahun. Eh, Remaja ini nggak pendiam, cuma memang dia tidak terbiasa, ya dia agak susah. Lalu saya pakai games ini, kita ngomong dulu hal-hal yang lain, yang paling sederhananya, misalnya cita-cita kamu apa sih? Coba kamu pilih, ada nggak gambarnya gitu ya. Pelan-pelan, akhirnya tanpa sadar ternyata dia mulai bercerita. Kenapa dia merasa nggak yakin dengan cita-citanya? Karena ternyata dia ada kendala ini, kendala itu. Dan gambar-gambar ini sangat menolong, teman-teman. Hmm. Ya, jadi satu lagi gitu ya, mungkin teman-teman saya akan ceritain satu lagi karena waktunya kita mepet nih ya. Iya Satu nih, lagi tinggal beberapa menit. ya, satu lagi boleh Nat pilih satu kartu. Saya bilang ini bisa buat public speaking ya. Silahkan Oke, Nat boleh kocok ya. cocok ya. Kocok. Terus, Oke, ambil satu, Mil. Oke. ambil. Nah, kamu Wow. lihat gambarnya gambar apa? Gambarnya ini teman-teman. Oke, ya. Oke, kira-kira kalau kamu dikasih gambar itu, apa sih yang Hmm. bisa kamu katakan dalam 2 menit mengenai gambar itu? Anggaplah ini lagi belajar public speaking ya. Lewat gambar ini saya dapat insight apa, saya bisa menceritakan apa sama orang lain. Silahkan, Nat. Apa aja ya kak ya? Apa aja. Oke. Em, 2 menit ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita sering banget, bahkan pemerintah menganjurkan kita untuk ada di rumah. Dan banyak keluarga yang berkumpul di rumah, seperti ini mungkin, ya. Dan eh, seperti menyambung pembicaraan yang tadi Kak sampaikan, mungkin banyak perceraian, konflik di dalam keluarga. Ya betul, selama pandemi ini memang kayaknya banyak nih keluarga-keluarga yang ngalamin konflik. Karena seringkali mungkin waktu mereka orang tua bekerja, anaknya sekolah, mereka jarang bertemu. Sehingga konflik itu sedikit mungkin ya. Atau kalaupun ada, mereka jadi menghindar. Tapi waktu masa pandemi ini, keluarga mau nggak mau disatukan gitu di dalam satu rumah dengan waktu yang cukup panjang, bahkan harus di rumah aja, sehingga mereka mungkin jadi banyak konflik, banyak ngalamin hal-hal yang nggak nyambung begitu. Seperti ini ada gambar.
bahwa mungkin anaknya nggak nyambung sama orang tuanya dan orang tuanya mungkin nggak nyambung gitu sama anaknya. Nah, jadi ini mungkin salah satu hal yang dialami selama pandemi. Gitu, Kak Virgi. Oke, ya tadi saya lupa lihat sih, tapi lumayan ya. Ternyata dengan cuma gambar ada banyak hal yang terstimulan di otak kita gitu. Langsung kita berpikir lalu memang kondisinya lagi pandemi dan mungkin Natalia juga mendapatkan curhatan dari anak-anak remaja betapa bosennya gitu ya di rumah, sering Betul. ribut lagi sama orang tua, langsung bisa bercerita ya. Mungkin dari situ juga bisa dipikirkan lagi, oke kalau kamu ngadepin gini, tips dan triknya ngadepin situasi itu mesti gimana gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi akhirnya makin terstimulan kita menceritakan ada satu masalah termasuk solusinya kira-kira seperti apa. Itu ngajarin kita public speaking teman-teman ya. Mungkin ada banyak teman-teman di sini, aduh aku bete nih ya berhari-hari nggak bisa ngomong, nggak bisa curhat, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan melatih public speaking dan mungkin bisa memakai uh, media dari IG Live sendiri, teman-teman boleh boleh cerita tuh ya. Mungkin ada orang-orang jadi terinspirasi dengan pengalaman kalian. Itu pun membuat kalian lebih berani. Istilahnya kalau public speaking lewat IG Live ada kelebihannya. Kita nggak langsung merasa threatening diliatin orang. Ya, Iya. tapi kemungkinan ditonton masih cukup oke dan mereka mungkin bisa kasih masukan buat kita, wah kamu udah bisa loh ngomong dan kamu juga nanti mungkin bisa kembangkan lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu satu bentuk kita tetap bisa belajar berkomunikasi. Ya, makanya 30 menit ini khusus upgrade, teman-teman. Nah, sebelum saya balikin lagi ke Natalia, ya kira-kira begitu ya teman-teman penggunaan tools tadi ya. Memang kita bikin dua macam. Ini khusus yang adult, adult itu udah sampai pemuda ke atas. Ada satu lagi yang khusus teens, ya. Kalau teens ya udah permasalahan teens dah ya. Kira-kira teman-teman bisa tahu lah, misalnya minder lah mungkin masalah teens, masalah lagi naksir lah sama teman sekelas saya nggak bisa ketemu sedih gitu ya selama pandemi ini dan macam-macam yang lainnya. Nah teman-teman sebenarnya kita juga nanti ada di Puzzle ini masih berjalan satu acara ya, Puzzle Coaching Series. Nah, teman-teman ini juga teman-teman bisa ikut. Dan serunya teman-teman khususnya mungkin ada yang dari Medan lah, ada yang mungkin dari daerah-daerah lain, termasuk peserta kita, ternyata ada yang dari Kalimantan Timur loh ya. Tetap bisa Wow. belajar lewat coaching gitu ya. Kita nggak usah pergi ke Medan, kita nggak usah pergi ke Kalimantan Timur, tapi tetap akhirnya bisa saling belajar, saling membentuk, dan akhirnya memasuki transisi new normal ini kita jadi makin oke, ya. Teman-teman kalau mau tahu lebih jauh, tadi udah ada nomor HP, ya, nomor HP-nya dibilang dipin aja katanya supaya kelihatan terus, bisa nanya-nanya sama Natalia, atau bisa juga nanya lewat IG. Oke, Natalia, sebagai penutup silahkan Natalia. Oke, thank you Kak Virgi untuk insight barunya bahwa kita bisa mengembangkan diri kita lewat gambar-gambar ini, public speaking, belajar untuk kreatif berpikir, dan banyak lagi manfaat yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman untuk dapetin kartu ini, ya, teman-teman bisa DM Puzzle of Life atau teman-teman bisa langsung WhatsApp ke nomor yang udah saya tulis 0838 91255 922. Nah, teman-teman bisa order di sana dan karena ini kartunya sangat bermanfaat, teman-teman bisa pakai di mana saja dan simple banget ini dibawa ya. Dengan genggaman tangan aja bisa dibawa. Jadi teman-teman nggak bakal nyesel ya. Nah, untuk bisa DM, teman-teman juga bisa bercerita, berkonsultasi atau konseling di Puzzle of Life. Kita sangat terbuka, sangat menanti-nanti teman-teman bisa konsultasi. Gitu ya Kak Virgi ya. Kak Virgi ada kata-kata Ya, terakhir sebelum kita benar-benar selesai? satu kalimat aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Don't give up ya, don't give up learning ya. Situasi mungkin bisa memburuk tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu aja. Wow, keren banget. Situasi bisa berubah, tapi kita jangan menyerah. Oke? Ya, teman-teman, Oke. kita udah selesai karena kita udah 30 menit. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mau ingetin teman-teman sekalian, setiap hari Kamis kita akan ada program 30 Minutes Puzzle Insight dengan beberapa topik yang sangat menarik buat kita semua. Jadi teman-teman jangan lupa buat terus update di Instagram Puzzle of Life.
yang belum follow, wah udah pasti follow ya. Tapi buat teman-teman yang mau share kan teman-teman yang lainnya, komunitas, kepersekutuan dan lain sebagainya, teman-teman boleh share banget. Karena ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, saya Natalia dan Kak Virgi mohon pamit. Thank you banget udah join selama 30 menit. Teman-teman boleh tuliskan insight baru apa yang teman-teman dapatkan di status. Teman-teman boleh IG story juga dan tag ke Puzzle of Life. Oke, thank you teman-teman. Puzzle of Life, finish your puzzle, enjoy your life. Sip.